Assalamualaikum, sore dokter. Alhamdulillah sekarang saya bersama suami dan anak positif COVID. Untuk anak saya punya riwayat TB di tahun 2018, 7 bulan pengobatan telah selesai, dan Juni 2021 positif terkena varian Delta. Dan sekarang ternyata positif lagi. Jadi artinya beberapa kali anaknya ini positif dari pemeriksaan ya. Dan pertanyaannya adalah apakah berbahaya nggak kondisi anak yang sering terinfeksi seperti ini, dok? Mungkin dokter Yogi memiliki pendapat atau saran. Baik, ini kayaknya Ibu pertanyaan Rini ya. harusnya ke moderator ini, Pak Ari harusnya. Kalau prinsipnya kan prinsip itu dok ya, antara host, kemudian antara agentnya, host agent environment gitu ya. Ini hostnya berkali-kali terinfeksi, tentu harus dilihat lagi, direview lagi kenapa dok ya. Apakah memang lingkungannya pada saat itu memang transmisi lokalnya tidak terkendali atau memang paparannya lebih sering gitu ya. Bagaimana dengan daya tahan tubuhnya? Ini karena pasca infeksi TB walaupun sudah dikatakan sembuh ya dok. Betul. Sembuh. Tapi mungkin perlu direview lagi dok ya, pasien-pasien dengan pasca infeksi kronik kadang-kadang bisa saja mengalami gangguan imunitas gitu. Apakah sudah diperiksakan ke dokter, apalagi untuk infeksi COVID yang kedua ini. Dan ini juga sebagai salah satu bukti ya dok, kalau walaupun sudah pernah terinfeksi COVID, itu bisa terinfeksi lagi ternyata. Masih bisa. Apalagi varian yang baru ini kelihatannya memang dia bisa, beberapa sudah divaksin pun, sudah terinfeksi COVID, sudah di booster, masih juga bisa terinfeksi lagi dok ya. Iya. Mungkin yang penting juga adalah pencegahan ya dokter Yogi ya. Jadi kalau lihat bahwa anaknya Bu Rini ini kan didiagnosis TB, kemudian terkena COVID beberapa kali, maka pencegahan berupa vaksinasi atau imunisasi itu penting ya. Jadi imunisasi yang wajib, yang rutin diberikan, kemudian juga vaksinasi COVID ya untuk anak yang memang, kebetulan tidak ada data mengenai usia anak, tapi kalau sudah memasuki usia yang dianjurkan maka perlu dilengkapi vaksinasi mengenai vaksin COVID ini juga ya dokter Yogi ya. Betul ya. Iya. Baik, berikutnya mungkin pertanyaan yang lain dokter Yogi. Nah ini kelihatannya pertanyaan dasar. Ada yang bertanya dokter Yogi, apa sih yang dinamakan dengan MISC itu? Ini pertanyaan ini datangnya dari Ibu Novi Puspitasari. Mungkin dokter Yogi menjelaskan secara singkat MISC itu apa dok? Kelihatannya belum paham, nggak semua paham nih dok, sobat Instagram IDAI ini. Baik. Jadi memang tentang COVID ini kan kita masih belajar terus dok ya. Terus pada saat kita sekolah pun belum ada kan penyakitnya. Gitu. Jadi sampai sekarang sekarang dari banyaknya kasus, banyaknya penelitian, kita terus belajar. Ternyata salah satu yang penting kenapa dokter seringkali menyarankan untuk PCR. Dan orang tua sampai sekarang masih reluctant ya, masih ragu-ragu kalau disuruh PCR. Aduh, kasihan. Masih mikir-mikir ya dok? Gitu, masih mikir-mikir. Tawar-tawar. Salah satunya adalah untuk memastikan apakah status anak itu terinfeksi atau tidak. Dan kapan dia mulai terinfeksinya gitu. Karena timeline ini penting sekali dok ya. Waktunya ini, perjalanan penyakit ini penting sekali untuk COVID. Pada saat 2 minggu pertama fase akut, mungkin ini yang pada anak 70% gejalanya ringan gitu ya. Tapi setelah 2 minggu fase subakut, maka kita harus hati-hati dengan kondisi MISC. Salah satunya adalah multisystem inflammatory syndrome in children. Jadi sindrom, jadi kumpulan gejala hiperinflamasi, jadi peradangan hebat ya di berbagai sistem organ. Bisa di sistem susunan saraf pusat ya, kadang-kadang anaknya jadi penurunan kesadaran. Kebetulan saat ini kami sedang merawat anak dengan ensefalitis pasca COVID gitu ya. Jadi gejalanya dengan meracau, ada penurunan kesadaran. Ada di sistem kardiovaskular. Jadi anaknya klinisnya tadi lemes, seperti gangguan sirkulasi atau shock gitu. Kemudian ada juga di sistem saluran cerna dengan mual-mual, dengan muntah-muntah, kadang sampai dehidrasi. Nah, jadi ini terjadi antara 2-6 minggu pasca infeksi. Sehingga penting sekali kita untuk tahu apakah anak kita memang terinfeksi COVID atau tidak. Jadi bisa melakukan pemantauan dengan lebih hati-hati. Belum lagi ada istilahnya long COVID dok ya.
Itu sesudah 12 minggu Beberapa, pasca infeksi. Setelah 12 minggu pasca infeksi, seandainya masih mengalami gejala, maka ini sudah masuk ke kriteria long COVID. Jadi penting untuk mendiagnosis salah satunya dengan melakukan PCR saat terindikasi. Ya, terima kasih Dokter Yogi. Jadi intinya kalau lihat jawaban Dokter Yogi bahwa MISC itu adalah suatu gejala inflamasi yang terjadi menyusul atau pasca infeksi COVID pertama kali ya. Itu yang mesti diwaspadai. Karena walaupun barangkali nggak berat gejalanya, tapi pada anak MISC-nya gejalanya bisa berat seperti yang dialami oleh Fani ya, yang mesti para sobat Instagram Ida ini harus hati-hati terkait dengan kemungkinan adanya MISC ini. Ya, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Madina Suryadi ya. Dok, saya dan anak saya usia 1 bulan sedang menderita COVID. Jadi artinya dari pemeriksaan COVID-nya, swab ininya mungkin positif ya. Info dari beberapa rekan, seharusnya bayi memiliki imun yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Ini sama dengan pertanyaan dari penanya yang lain dok, terkait apakah memang dari Bu Diarin ya, apakah anak memiliki kekebalan tubuh yang lebih tinggi dari orang dewasa. Mohon diklarifikasi mungkin oleh Dokter Yogi, karena sebagian menganggap bahwa bayi atau anak itu memiliki kekebalan tubuh yang lebih tinggi dari dewasa, sehingga mereka mestinya lebih terhindar dari COVID-19 ini dok. Silakan. Jadi dengan tadi Ibu mengatakan kalau saat ini sedang isolasi mandiri ya, beserta dengan anaknya. Berarti jelas memang anak tidak kebal terhadap COVID, anak bisa terinfeksi. Nah kemudian 60-70% memang anak gejalanya ringan, itu memang betul. Nah tapi yang tadi diceritakan oleh Bu Ica tadi, ada beberapa anak yang ternyata setelah melewati fase infeksinya, itu dia bisa mengalami peradangan hebat. Ada sebagian anak yang, dan kita tahu infeksi COVID ini derajatnya sifatnya dinamis. Ada yang tanpa gejala, kemudian ringan, sedang, berat, maupun kritis. Nah, ada beberapa anak yang tadinya gejalanya ringan, tapi dalam perjalanannya kemudian menjadi berat, bahkan sampai kritis, sampai harus dirawat. Jadi, melakukan isolasi mandiri itu prinsipnya harus dipantau. Apalagi tadi bayi-bayi kecil. Saya baru saja merawat minggu lalu seorang bayi yang awalnya batuk pilek, dipikir batuk pilek biasa gitu ya. Kemudian ternyata nafasnya semakin cepat sampai harus dirawat. Nah, dalam perjalanannya itu mengalami pneumonia aspirasi. Kemudian pada saat perburukan harus dirawat di ICU, dilakukan swab, ternyata positif COVID dengan CT value yang sudah tinggi. Jadi sebenarnya batuk pileknya anak ini adalah infeksi COVID. Kemudian justru di minggu keduanya itu mengalami perburukan. Jadi tadi jangan menganggap anak kalau terinfeksi ringan-ringan saja. Tidak demikian. Justru yang penting adalah dilakukan pemantauan, dan pemantauan itu sampai kapan? Tadi cukup panjang, bukan hanya selama isolasi mandiri saja. Setelah itu pun tetap harus dipantau tanda-tanda dan gejala MISC tadi. Dan anak saluran pernafasannya berbeda dengan dewasa. Dalam kondisi normal diameternya tuh sudah kecil. Jadi begitu ada infeksi di saluran pernafasan atas yang menyebabkan peradangan, maka itu bisa menyebabkan sumbatan gitu dok. Jadi kami bertemu beberapa anak yang infeksi, ini kan infeksi virus ya, peradangan di saluran pernafasan, kemudian timbul seperti ngik-ngik, mengi, tanda-tanda adanya sumbatan di saluran pernafasan. Jadi harus sangat berhati-hati dan tidak menyepelekan. Baik. Terima kasih Dokter Yogi. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi intinya kalau saya boleh sampaikan pertama, tadi kan Dokter Yogi sudah menyinggung terkait MISC, yang kejadiannya itu terjadi setelah infeksi awal dari COVID. Mungkin gejalanya sudah berkurang, tapi kemudian timbul gejala di beberapa organ atau sistem terkait yang namanya MISC tadi. Nah, bisa nggak dok diketahui bahwa infeksi COVID yang diderita oleh seseorang, misalnya kayak seperti Fani ya di awal-awal tadi, itu bisa diduga bahwa ini akan menjadi ke arah MISC, atau ada kondisi-kondisi yang kalau itu ada maka kita mesti bersiap-siap terkait itu kejadian MISC yang bisa terjadi. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau MISC itu seseorang yang setelah lebih dari setengah tahun pasca COVID itu ternyata nggak ada gejala yang dikatakan MISC, apakah itu berarti kesananya akan aman atau terbebas atau bagaimana? Baik, gitu. Ini pertanyaannya sulit gitu, pertanyaan
pertanyaan level level S3 nih, Dokter Ari harusnya nih, Dok. Jadi untuk yang pertama, prediktor untuk MISC, terus terang sampai sekarang itu kita belum menemukan kecuali ras ya. Karena ada beberapa penelitian di Amerika itu yang menyebutkan anak-anak Afro-Amerika atau Hispanik Amerika itu ternyata insidence MISC-nya lebih banyak dibandingkan anak-anak kulit putih gitu ya. Iya. Nah, tapi itu mungkin hubungannya dengan genetic susceptibility gitu. Jadi mungkin secara genetik dia bisa mengalami tadi hiperinflamasi lebih dibandingkan anak-anak lain. Nah, tapi kalau untuk comorbid sampai sekarang kita belum menemukan apakah anak-anak yang tadinya memiliki masalah penyakit yang kronik setelah terinfeksi kemudian berisiko untuk mengalami MISC itu sampai sekarang belum kita temukan. Nah, tapi ada kabar gembiranya sebenarnya ada satu penelitian untuk anak-anak di atas 12 tahun yang dilakukan vaksinasi dengan vaksin dengan basis mRNA itu ternyata bisa menurunkan resiko MISC, Dok. Jadi kalau untuk orang tua yang sampai sekarang misalnya masih ragu-ragu anaknya mau divaksin atau tidak, padahal sudah tersedia, maka segera dilengkapi. Ada vaksin COVID, segera dilengkapi. Karena ternyata ada penelitian yang menyebutkan kalau anak-anak yang pasca vaksin dengan yang basis mRNA itu, insidence MISC-nya tuh turun drastis gitu. Jadi ada efek proteksi dari vaksin yang bisa mengurangi resiko mengalami MISC pada anak-anak ini. Ya, jadi kalau memang penelitian yang terbaru itu ada dan itu mengurangi kekhawatiran bisa menjadi salah satu alternatif ya, Dr. Yogi ya, buat orang tua yang anak-anaknya takut terjadi MISC. Baik, pertanyaan berikutnya Dr. Yogi. Ini banyak sekali yang bertanya soalnya Dr. Yogi kelihatannya cukup antusias mengetahui mengenai apa yang terkait dengan kita bicarakan dengan sore ini gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang anak-anak yang terkena atau belum terkena COVID, apakah ada proteksi atau pencegahan tertentu misalkan dengan memberikan suplementasi vitamin gitu ya, atau menguatkan daya tahan tubuh? Mungkin Dr. Yogi punya saran atau punya pandangan? Baik, jadi sebenarnya kalau untuk proteksi terhadap anak-anak ada mungkin kalau teman-teman sobat Instagram IDAI pernah melihat lapisan perlindungan ya yang namanya Swiss Cheese Hazard teori. Jadi setiap lapisan perlindungan terhadap COVID itu seperti keju Swiss yang bolong-bolong. Kalau Indonesia mungkin seperti kerupuk itu, Dok ya, kerupuk yang bolong-bolong ya. Bolong, pasti ada bolong-bolongnya ya. Iya Dok. Jadi semua lapisan itu tidak ada yang perlindungannya 100%. Kenapa kita sangat insist pemerintah tolong lakukan 3T secara adekuat. Apa itu? Testingnya harus cukup. Kemudian tracing, begitu ada satu yang positif minimal 30 yang dikontak tracing. Dan treatment, mana yang diisolasi, mana yang harus dipantau di rumah sakit, mana yang bisa di rumah misalnya. Nah, itu adalah lapisan pertama. Kenapa? Karena dengan kita tahu situasi yang ada di masyarakat lokal saat ini, nah kita bisa mengukur resiko dari masing-masing gitu ya. Contohnya sekarang nih, level PPKM naik ya. Nah, tentu kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-esensial itu bisa kita kurangi. Kalau tadinya kita sudah mulai jalan-jalan ke mall tadi ya, nonton bioskop ya, ke tempat-tempat yang sirkulasinya nggak bagus, nah itu kita bisa kurangi. Dan data ini harus tersedia secara transparan, sehingga semua orang bisa mengakses. Nah, lapisan berikutnya apa? Lapisan berikutnya adalah yang harus dilakukan oleh semua individu, yaitu 5M itu, Dok ya. Menggunakan masker dengan cara yang benar. Nah, beberapa kali kan kita melihat ya, kalau misalnya foto bareng itu ada versi pakai masker, ada versi tanpa masker. Tanpa masker, kan sesuatu yang menunjukkan kalau pemahaman terhadap penularan ini belum sampai gitu ya. Apa gunanya kita menggunakan masker di saat yang sama kita melepas masker gitu. Padahal justru jangan sampai kita melepas masker ini di hadapan orang yang tidak tinggal serumah, yang kita tidak tahu statusnya ya. Bisa saja dia tanpa gejala. Dan belakangan kita ketemu, Dok ya, yang teman-teman yang nelfon panik, kemarin saya habis makan-makan nih sama si A, hari ini dikasih tahu ternyata dia positif. Nah, untuk mengurangi itu, maka lapisan ini jangan kita lepaskan. Masker dengan cara yang benar, menutup hidung dan mulut.
dan antara kenyamanan dengan keamanan itu harus dilakukan balance, Dok ya. Kalau nyaman banget artinya sama sekali nggak ada ketat-ketatnya, pasti tidak aman. Nah, Betul, tapi kalau iya. dia aman banget, biasanya nggak nyaman gitu ya. Nah, ini kita Iya. cari yang balance di antara keduanya. Kemudian mencuci Iya. tangan. Mencuci tangan ini Dokter Ari nih yang salah satu ya. Bahkan di rumah sakit Sama Dokter sekalipun, Yogi juga bisa kok. Iya. di rumah sakit sekalipun perilaku mencuci tangan itu sudah mulai turun ya, Dok ya. Kalau dulu kan setiap kali kita Betul. untuk sesuatu cuci tangan ya, Pasti. semua orang Iya. Sebelum mengantongi. sudah. Iya. Iya, nah sekarang ini kita cenderung lebih abai. Nah, itu padahal satu lapisan perlindungan berarti turun gitu kan. Kemudian menjaga jarak. Sekarang kan kita tahu ini dia bisa bertahan di udara cukup lama. Jaga jaraknya kadang bisa sampai 2 meter gitu, Dok ya, 1,8 sampai 2 meter. 2 meter, Nah, ya. itu yang 3M yang kita sudah tahu semua, tapi terus terang saat ini mulai abai dilakukan ya, kita lihat Ya. sendirilah di masyarakat. Apalagi kalau Betul. kita ngomong anak-anak kan peniru ulung, orang tuanya abai, pasti anaknya juga Ikut abai. ya. Di sekolah gurunya kalau bicara dia maskernya diturunin, anaknya akan meniru seperti itu. Nah, kemudian M yang lain adalah menghindari kerumunan dan menghindari kontak erat gitu. Jadi kalau ada rame-rame, kita nature-nya kan kalau ada rame-rame pengennya ikut nimbrung, nah mungkin itu dikurangi. Kontak erat, apa yang dikatakan kontak erat, itu berhadap-hadapan ya dengan orang lain, jarak kurang dari 1 meter, dengan durasinya tuh akumulasinya 15 menit tanpa menggunakan APD yang sesuai. Nah, itu juga kita hindari. Salah satu caranya, kalau kita mau diskusi panjang lebar dengan online seperti ini, Dok ya, secara iya live, mau Zoom meeting dan sebagainya gitu. Kalau emang nggak perlu untuk ketemu langsung, kita bisa gunakan secara daring. Nah, itu lapisan yang harus dikerjakan oleh semua orang. Dan terakhir tentu vaksinasi. Vaksinasi pun ternyata kan efektivitasnya itu bervariasi ya, Dok. Tetap, Iya. tapi itu sebagai satu lapisan tambahan dan ternyata pada anak juga bisa mencegah NISC. Jadi sebaiknya semua yang sudah usianya sudah diperbolehkan di Indonesia di atas 6 tahun ya sampai sekarang ya, Dok ya. Iya. Itu segera lengkapi. Kalau di bawah 6 tahun bagaimana? Mungkin salah satu yang saya diajarkan nih oleh teman-teman dari infeksi, Dok, tentang prinsip kuning ya, Dok ya. Ya. Kan ada yang bilang anak saya 6 bulan, anak saya 1 tahun, itu gimana? Maka kita membuat kepompong di sekeliling anak kita. Tadi no one safe until everyone is safe. Jangan cuma diri sendiri dan keluarga yang divaksin, tapi juga semua yang berhubungan dengan kita, supir dan keluarganya, kalau punya pembantu dan keluarganya, kalau punya teman-teman dekat dan keluarganya. Maka tadi kita jadi apa ya, harus ada empatinya, harus memikirkan orang-orang lain demi supaya semuanya aman seperti itu. Jadi kita buat kepompong dengan melingkupi diri kita dengan diri dan keluarga kita dengan orang-orang yang paham protokol, mengerjakan protokol dan divaksinasi lengkap. Mungkin seperti itu, Dok. Ya. Terima kasih Dr. Yogi, luar biasa. Banyak sekali tadi kiat-kiat atau saran yang dari Dr. Yogi ya kepada para sobat Instagram IDAI agar di dalam kondisi sekarang kita yang berada di dalam satu COVID-19 yang daya penularan cukup tinggi ini harus hati-hati ya. Karena kita tidak ingin mengalami apa yang tadi sudah ditestimonikan oleh Ibu Ica ya tentang Fani. Awalnya mungkin sehat, nggak ada masalah, tapi ternyata bisa terinfeksi. Dan yang parah ya tadi bisa terjadi yang dinamakan reaksi inflamasi disebut dengan MISC. Dan itu khusus terjadi pada anak. Dan tadi benar bahwa tidak bisa mundur lagi, tidak bisa dicegah kalau sudah ibaratnya dimulai MISC itu, maka yang bisa dilakukan adalah hanya menahan atau mengurangi tapi tidak menghilangkan. Yang paling tepat adalah jangan sampai terinfeksi oleh COVID-19 ini, dan kita tidak bisa memilih kalau ada anggota keluarga kita yang sampai jadi MISC, yang itu bisa, nggak bisa kita. Yang penting adalah mencegah mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID dan kemudian menjadi berat, termasuk diantaranya yang Dr. Yogi. Masih ada beberapa pertanyaan, mohon bersabar dulu Dr. Yogi. Ini kelas tentang long COVID, Dr. Yogi. Ada yang bertanya tentang long COVID. Jadi untuk yang long COVID ini itu apakah bisa sembuh atau bisa tambah parah, Dok? Atau ujungnya nanti hasilnya seperti apa, Dok? Long COVID itu dari pengalaman selama ini, mungkin Dr. Yogi merawat atau mengelola pasien-pasien long COVID.
Itu apakah sebagian besar nantinya sembuh atau nanti menjadi komplikasi tertentu? Silakan Dr. Yogi. Baik dok, jadi terus terang untuk long covid ini kan ini sesuatu yang lebih baru lagi dok ya. Kita Betul. iya tadi kan dikatakan long covid kalau dia gejalanya menetap lebih dari 12 minggu ya pasca infeksi covid. Sampai laporan itu ada beberapa yang sampai sekian mungkin 10 bulan, 12 bulan pasca infeksi itu masih ada gitu. Dan Masih, long ya? covid ini agak sulit untuk didefinisikan gitu. Iya. Rasanya dia tidak sesegar biasanya. Pada saat mau beraktivitas mungkin lebih mudah lelah. Kalau tadinya Iya. juara 1 sharp gitu ya, begitu dengar langsung ingat. Sekarang kalau mau menghafal tuh kayak Berkurang ada ya? berkurang. gitu. Hambatan. Iya, Iya. ada hambatan, ada brain fog seperti itu. Nah, kan kita sangat-sangat menghindari ya, jangan sampai anak-anak kita generasi penerus ini kemudian mengalami long covid yang akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Yang bahkan Betul, sampai sekarang iya. kita belum tahu apakah bisa betul-betul sembuh sempurna atau menetap gitu. Berapa lama menetapnya kita pun belum tahu dong. Ya. Jadi kita tetap harus hati-hati ya Dr. Yogi ya, karena ini suatu hal yang baru, yang namanya COVID ini suatu yang baru. Kita semua termasuk para ahli masih tergagap-gagap dalam menghadapi ya. Kita masih banyak melakukan penelitian, eksperimen untuk mencari tahu. Ya wajar, vaksin ini pun juga vaksin baru kan Dr. Yogi ya. Ya kemampuan vaksin pun juga masih dikembangkan. Jadi tidak ada pernah satu orang pun atau satu pihak pun yang mengklaim bahwa dia paling tahu tentang COVID ya. Jadi ini rahasia yang mungkin oleh Allah belum dibuka semua. Nah, makanya untuk itu kita harus lebih hati-hati gitu ya. Jangan kita ceroboh, jangan kita sembrono gitu ya. Dan tadi, apakah pertanyaan yang utama, apakah COVID-19 pada anak itu betul-betul tidak berbahaya? Saya kira ada lebih bijak kalau kita justru lebih bersikap waspada, hati-hati, ketimbang menganggap bahwa itu tidak berbahaya hanya gara-gara kasus yang berat sampai meninggal itu sedikit. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau ternyata komplikasi-komplikasi yang timbul mungkin nggak timbul dalam waktu dekat ya, tapi bisa dalam beberapa minggu, bulan, bahkan tahunan kemudian gitu ya Dr. Yogi ya. Betul sekali dok. Nah ini masalah yang itu dok. Kadang-kadang ya, kalau kita kan sebagai klinisi yang ketemu hari-hari ya dok ya. Iya betul. Ibu, orang tua yang memang punya anak. Kadang kalau mendengar para ahli atau misalnya pakar statistik bicara angka-angka, bicara persentase, itu kita jadi gelo sendiri gitu ya. Oke, ini mungkin tingkat kematiannya di bawah 0,5% gitu ya. Nah, tapi kalau dikalikan dengan jumlah yang terinfeksi, itu kan banyak. Dan kalau itu yang kena adalah tadi anak kita, saudara kita, ponakan kita, ini angka yang 0,5 ini akan menjadi 100% ya dok ya. Seperti yang Bu Fani kerjakan sampai betul-betul fokus mengurus semua, ditinggalkan pekerjaan ditinggalkan, ya ini adalah jadi sangat tidak bijak gitu, pengorbanan yang luar biasa gitu. Iya, jadi kalau kita bicara statistik memang kadang-kadang kita melupakan bahwa itu bisa mengenai kita, keluarga kita ya. Kemudian juga jumlahnya, apalagi di Indonesia kan kasus anak yang terinfeksi juga cukup tinggi, maka di bawah 0,5% pun juga jumlahnya cukup besar ya Dr. Yogi ya. Itu yang kita ini kan. Baik, Dr. Yogi, ini ada beberapa penanya yang berkaitan dengan PTM dok. Ini mau nggak mau pasti merembet ke sana dok ya. Jadi pertanyaannya adalah, ya karena kita tahu kan anak-anak didik kita ini kan sekarang banyak yang dari mulai Januari awal itu sudah PTM 100% sesuai kebijakan pemerintah. Kita bukan untuk menyikapi apa-apa, cuma dari sudut pandang bidang ilmiah kita untuk kesehatan anak, mungkin Dr. Yogi punya pandangan sebenarnya PTM 100% itu atau PTM yang berapa sih yang paling susceptible atau paling ideal lah untuk kondisi sekarang, atau bagaimana menurut Dr. Yogi? Karena ini ibu-ibu dan para sobat Instagram IDA ini sangat ingin komentar dari kita nih, teman-teman yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Silakan Dr. Yogi. Baik, terima kasih. Jadi tentang PTM ini kan memang kontroversi ya, antara yang pro PTM, yang kontra PTM, tapi ada beberapa hal yang harus diluruskan. Pertama, IDAI tidak kontra PTM ya dok ya? Betul, orang melihat, wah kalau IDAI ngomong pasti nggak boleh PTM, bukan demikian gitu. Yang kita kontra adalah memaksakan PTM 100% pada saat kasus sedang tinggi-tingginya. Gitu. Nah, kemudian kita juga paham ya, ada beberapa masalah seperti lesson loss itu ya, learning loss, kemudian
disampaikan ada peningkatan KDRT, ada peningkatan pernikahan usia dini gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, tolong melihat itu dengan istilahnya mungkin eagle view. Jadi melihatnya jangan sepotong-sepotong. Jangan menganggap semua masalah itu akan bisa diatasi dengan PTM. Tapi semua masalah itu justru terjadi karena COVID-19 tidak terkendali. Sehingga kalau kita mengerjakan PTM 100% tanpa melihat resikonya, tanpa memperhatikan transmisi lokal yang terjadi lonjakan hebat, dan beresiko sekolah menjadi tempat klaster-klaster penularan, hingga mengakibatkan pandemi semakin tidak terkendali, ini kan tidak bijak ya dok ya. Nah, sehingga IDAI memang selalu membuat rekomendasi yang sifatnya situasional, selalu berubah. Pada saat dulu di awal pandemi kita minta full PJJ dan itu diikuti. Alhamdulillah kasus anak juga tidak melonjak ya dok ya. Nah, tapi kemudian pada saat sudah terjadi penurunan, kita juga sampaikan pada saat memang memungkinkan dilakukan pembelajaran tatap muka, maka dikerjakan tentu dengan protokol. Nah, kemudian bulan Januari 2022 kita berikan rekomendasi lagi, maka pada saat memang positivity rate, jadi salah satu indikator untuk mengatakan oke, di satu wilayah itu transmisi lokal terkendali adalah berapa banyak yang positif dari berapa yang diperiksa, gitu kan dok ya. Jadi kalau misalnya di satu kota diperiksa ada 100 sampel, yang positif itu hanya 3, berarti hanya 3%. WHO mengatakan di bawah 5% itu terkendali, maka itu oke. Tapi kalau di atas 5%, maka itu sudah bahaya, sudah alarm, dan kita tahu saat ini sudah mencapai 30% positivity rate kita. 30%, jadi jauh tidak terkendali. Nah, jadi ada syarat-syarat ya. Pertama tentu syarat transmisi lokal. Salah satunya dilihat dari positivity rate. Dengan syarat yang diperiksa juga cukup banyak. Jadi jangan cuma memeriksa seadanya saja gitu, jangan. Nah, kemudian kalau anak-anak yang mau dilakukan tentu anak-anak yang sudah cakap melakukan protokol kesehatan. Jangan sebagai orang tua tahu nih ya, anaknya mau dilempar ke lautan, di sana ada hiu. Hiunya bisa sih dia mendekat, bisa dia menjauh, kita nggak tahu. Tapi anaknya dilempar aja, nggak dibekali dengan pelampung, pengaman, nggak diajari berenang dulu, main dilempar aja keluar. Sekolah adalah tempat anak-anak yang sudah cakap mengerjakan protokol kesehatan. Anak-anak yang memang sudah dilatihkan mengenakan masker dengan berapa jam, dengan cara yang benar, yang bahkan sudah bisa mengingatkan orang tuanya kalau keluar, Pak, kok nggak pakai masker sih? Bisa kasih tahu gurunya, Pak, kok diturunin maskernya? Gitu. Jadi anak-anak yang memang sudah dilatih dari rumah, bagaimana pada saat dia keluar berhadapan dengan orang-orang tadi. Kemudian vaksin. Anak-anak yang memang vaksinnya juga sebaiknya sudah dilengkapi sebagai salah satu syarat. Kenapa? Karena ada penelitian yang menyebutkan kalau vaksin bisa mencegah kejadian MISC. Gitu. Jadi itu yang kita sering akhirnya berdebat dengan ahli lain. Kenapa kok IDAI memaksakan? Ya tadi, karena kita tidak mau, kita mau menurunkan resiko serendah-rendahnya gitu. Anggap ini adalah anak kita, keluarga kita, saudara kita, gitu kan. Nah, kemudian seandainya pun itu semua sudah terkendali, sudah terpenuhi, maka tetap yang kita anjurkan adalah 50%. Kenapa? Kalau dipaksakan 100%, bayangkan anak-anak kelas 3 ya, yang takut ketinggalan pelajaran. Hari ini dia bangun, dia ngerasa nyeri telan, berdeham, gatel gitu ya. Tapi dia takut ketinggalan pelajaran, jadi dia diam-diam aja, tetap berangkat. Ternyata setelah itu anak ini positif, ya. Kalau tidak ada opsi PJJ, maka ini yang terjadi. Guru-guru misalnya memang diharuskan PTM. Kalau nggak ikut PTM, maka nanti remunerasinya dikurangi, misalnya ya. Nah, maka memaksakan diri walaupun bergejala, sehingga akhirnya terjadilah klaster yang saat ini terjadi ya, lebih dari 90 sekolah ditutup. Maka yang tadinya diharapkan learning loss tidak terjadi, malah terjadi dengan kita memaksakan PTM 100%. Sehingga kita menyarankan kepada pemerintah, tolong hak orang tua untuk menentukan apakah anaknya mau PJJ, mau PTM, itu di acknowledge, itu di recognize. Orang tua bisa memutuskan sehingga opsi itu ada. Gitu. Kemudian untuk anak-anak yang punya komorbid, tolong hati-hati. Salah satunya anak-anak dengan obesitas tadi.
konsultasikan ke dokternya apakah anak ini cukup aman untuk belajar PTM. Dan SKB 4 Menteri apapun namanya, aturan apapun, itu kan bukan kitab suci yang tidak bisa diubah-ubah. Ya. Jadi, kalau SKB sudah dibuat sedemikian bagus dan detailnya, tapi saat ini ternyata terjadi lonjakan yang luar biasa, maka harus ada diskresi. Pemerintah harus bisa melihat tanda-tanda bahaya ini dan melakukan rem darurat pada saat dibutuhkan. Nah, tapi sekali lagi, kita hanyalah organisasi profesi yang bisa memberikan rekomendasi, maka disinilah tempatnya kita memberikan informasi ke orang tua untuk bersuara, untuk menyampaikan pendapatnya, untuk belajar bisa membaca dan bisa berdiskusi dengan pihak sekolah misalnya. Ya, terima kasih Dr. Yogi. Jadi buat sobat Instagram IDAI yang bertanya terkait PTM sudah terwakili tadi jawaban Dr. Yogi ya, tentang bagaimana posisi kita sebagai Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian bagaimana apa yang kita lakukan dan seberapa pentingnya tadi. Apalagi Dr. Yogi kita tahu vaksinasi untuk anak-anak umur 6 sampai 11 tahun itu kan juga belum tuntas ya Dr. Yogi ya. Harusnya secara teoritis kan kalau mau diharapkan efek dari vaksinasi tersebut terhadap perlindungan kan paling tidak tuh 2 minggu setelah vaksinasi kedua ya Dr. Yogi ya. Paling cepat ya. 2 minggu setelah vaksinasi kedua atau paling bagus 1 bulan setelah vaksinasi kedua. Tapi ini dimulai vaksinasi pertama langsung kemudian diterapkan PTM 100%. Jadi dari sisi ilmiahnya memang proteksi kekebalan tubuhnya belum optimal ya Dr. Yogi ya. Dan banyak memang beberapa anak ada yang baru divaksinasi 1 kali ternyata udah positif. Atau kalau nggak anak yang positif sehingga nggak jadi divaksinasi kedua, sekolahnya ditutup. Jadi yang mesti dia vaksinasi kedua, ada beberapa sekolah demikian Dr. Yogi. Ada beberapa istri yang ditutup, padahal dia sudah jadwal untuk vaksinasi kedua. Bingung orang tua, anak saya mau divaksinasi di mana gitu loh. Ya, jadi memang ini menjadi satu kondisi yang kita dari IDAI senantiasa memberikan advokasi dan rekomendasi kepada pemerintah gitu. Terima kasih Dr. Yogi. Pertanyaan berikutnya Dr. Yogi, ini ada terkait dengan vaksinasi Dr. Yogi. Jadi untuk vaksinasi ini bertanya apakah saat ini sudah ada vaksin untuk anak umur 0 sampai 5 tahun? Karena ada beberapa orang tua yang kelihatannya sempat membaca postingan beberapa dokter itu kok kayaknya ada gitu. Mungkin di sini orang tua tersebut sobat Instagram IDA ini ingin tahu ya, ini dari Bu Yuli Gazia, apakah memang sudah ada vaksin untuk 0-5 tahun atau baru penelitian kah atau bagaimana? Silakan Dr. Yogi. Baik, setahu saya untuk nanti mohon dikoreksi nih Dokter Ari nih untuk vaksin jauh lebih ahli. Setahu saya untuk vaksinasi COVID yang sudah di-approve di negara lain itu di atas 5 tahun ya dok? Ya, betul. Untuk di bawah 5 tahun sampai saat ini masih berupa penelitian. Iya, mungkin uji klinik fase 1, fase 2 ya dok ya. Jadi kita masih menunggu hasilnya. Berharap-harap cemas ya, mudah-mudahan hasilnya efektif dan aman. Mungkin untuk anak yang pertama aman dulu dok ya. Aman, ya, yang kedua efektif. Ya, seandainya memang aman dan efektif, itu pasti akan segera diadopsi oleh Indonesia. Tapi sementara ini jangan lupa kan, ada vaksin-vaksin lain yang juga harus dilengkapi. Kalau sobat Instagram IDAI semua mengikuti dan bisa ngecek ya rekomendasi atau jadwal imunisasi IDAI 2020 yang terakhir ya dok ya? 2020, yang 2020 terakhir. Nah itu kan ada cukup banyak vaksin-vaksin yang bisa diberikan untuk anak. Salah satu yang juga sangat direkomendasikan sekarang kan salah satunya influenza pneumococcus ya dok ya, yang gejalanya juga bisa menyerang saluran pernafasan. Itu segera dilengkapi. Ya, melengkapi tadi yang Dr. Yogi sampaikan, memang maunya kita sih semua kelompok usia itu divaksinasi ya Dr. Yogi ya. Tapi mengingat bahwa ini sesuatu yang baru, reaksinya tiap kelompok usia berbeda dari mulai bayi baru lahir sampai orang dewasa, maka dilihat nanti dari sisi urgensinya atau keperluannya. Kelompok-kelompok yang paling beresiko tinggi kalau sampai terkena dan berat, maka itu didahulukan. Ya dari kalangan nakes, baru kemudian rakyat biasa, kemudian juga dari kalangan individu yang paling rentan, yang kalau sampai terinfeksi berat itu didahulukan. Nah dari sisi usia memang harus diakui anak umur 0 sampai 5 tahun itu kan dari sisi resikonya mungkin nggak setinggi anak di atasnya ya, dimana mereka sudah keluar rumah, sudah sosialisasi, sudah sekolah. Relatif kalau 0 sampai 5 tahun kan lebih banyak ada di dalam rumah. Belum lagi dari sisi
respon imunologis mungkin inflamasi belum sehebat kalau anak-anak yang lebih besar misalkan ya. Jadi memang dari sisi itu mungkin vaksinasi mungkin memang perlu tapi tidak se-urgent pada kelompok usia di atas 5 tahun. Mungkin kira-kira itu membantu jawaban yang tadi ditanyakan Dr. Yogi. Pertanyaan berikutnya Dr. Yogi, ini terkait gejala Dr. Yogi. Jadi ada beberapa anak yang bergejala itu batuk pilek ya, batuk pilek atau gejala yang lain tuh ada yang muntah atau gejala saluran pencernaan ya, mual, muntah segalanya, mencret gitu. Nah, bagaimana membedakan gejala tersebut antara yang disebabkan karena COVID sama tidak? Apakah ada karakteristik tertentu atau sifat tertentu dari gejala itu yang beda gitu loh ininya? Karena ini orang tua ingin, sobat Instagram Ida ini ingin tahu dari segi awal, wah ini kayaknya kalau yang gejalanya kayak begini, batuknya seperti ini atau pilek seperti ini jangan-jangan COVID gitu. Silakan Dr. Yogi. Iya dok, jadi memang untuk COVID ini kadang dibilang sebagai apa ya, penyakit seribu wajah dok ya. Iya betul. Iya, karena dia bisa menyerupai penyakit apapun gitu, dan dia bisa menyerang organ apapun, sehingga sulit kita untuk mendiagnosis. Tapi satu hal yang pasti, kalau saat ini transmisi lokalnya lagi sedang tidak terkendali, begitu ada gejala-gejala tadi ya, dia kan infeksi sistemik kan, ada demam, ada batuk pilek, ada keluhan saluran cerna, maka salah satu kemungkinan yang harus kita singkirkan adalah COVID, apalagi kalau jelas ada kontak erat gitu. Tapi kalau dalam situasi yang transmisi lokalnya terkendali, nah mungkin kita memikirkan itu di paling bawah gitu. Jadi kita harus tahu situasi yang ada di daerah kita saat ini. Ya. Baik, tinggal 1 menit terakhir, saya ingin kalimat singkat saja. Mungkin yang pertama dari Bu Ica, pesan buat para sobat Instagram Idai terkait pengalaman Ibu dalam 1 kalimat singkat, silakan disampaikan pesannya Bu buat sobat Instagram Idai semua. Iya dok. Singkat saja ya Bu. Untuk Bapak Ibu semua lebih rigid memperhatikan anak. Apabila ada perbedaan sedikit pun langsung ke dokter gitu dok. Nek saya begitu singkat. Ya. Itu baik. aja. Terima kasih Bu Ica. Mudah-mudahan pesan dari Bu Ica ini bisa didengar oleh para sobat Instagram Idai sehingga bisa menjaga anaknya dengan sebaik-baiknya, tidak mengalami hal yang sama yang dialami oleh Fani. Cukuplah Fani sebagai sebagai pelajaran hikmah yang bisa diambil ya Bu ya. Baik, terima kasih. Berikutnya ke Dr. Yogi, ini terkait dengan tema sentral kita pada hari ini, di mana COVID-19 pada anak itu benarkah tidak berbahaya? Mungkin Dr. Yogi ingin 1 kalimat yang pesan atau take home message yang mesti dibawa oleh para sobat Instagram Idai. Silakan Dr. Yogi. Baik, jadi kalau ditanya apakah COVID-19 pada anak tidak berbahaya, itu tidak benar, ya. Karena tadi ada sebagian anak-anak yang ternyata pada saat fase akutnya dia oke-oke saja, setelah itu justru mengalami kondisi yang berat, bahkan sampai harus dirawat di ICU. Jadi untuk sobat Instagram, ibu-ibu semua ya, ayah bunda semua, pada saat kondisi saat ini ya, di mana terjadi lonjakan, maka kita bersabar, kita bersyukur ya, kita bisa misalnya masih bisa kumpul bareng sama anak-anak di rumah, karena kalau sampai anak kita mengalami sakit kritis karena COVID dirawat di ICU, maka itu luar biasa ya, seperti yang Ibu Ica pernah alami ya, kita tidak bisa menemani anak yang sedang sakit, yang dia membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tuanya, itu kita dipisahkan, dan itu jauh lebih berat dibandingkan masalah yang kita hadapi sekarang saat ini.